Soraklah haleluya. Shalom. Tepuk tangan buat kita semua. Oke adik-adik, kita mau ibadah online lagi. Jadi persiapkan Alkitabnya, bukunya, pensilnya, dan juga hatinya. Dan juga persiapkan tempat yang terbaik buat Tuhan. Oke, dengan baju yang terbaik. Oke, udah pada duduk semua? Sudah? Sudah. Oke, jadi adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita ini, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Selamat Pagi Bapa. Mari kita mengucap syukur adik-adik kepada Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kita nyanyikan Selamat Pagi. Atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik sudah bersama-sama kita mengucap syukur untuk kehidupan kita yang baru di hari ini, untuk nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan juga dengan segala berkat Tuhan, tangan kita masih bisa kita gerakan, mata kita masih kita bisa melihat, dan kaki kita masih bisa untuk berjalan. Kita mengucap syukur, itu memang kewajiban kita. Oke adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Kakak Lady. Kita mau berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan karena atas penyertaan Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan hingga saat ini Bapa. Sehingga Tuhan pada hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan masih bisa melakukan ibadah online ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan, walaupun ibadah kami ini dilakukan secara online Bapa, tidak mengurangi sukacita dalam hati kami Tuhan, hanya karena berkat-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan ibadah kami ini awal pertengahan hingga akhir Bapa. Kiranya Tuhan setiap puji-pujian yang kami panjatkan Bapa dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa dan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, agar ibadah kami ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak Lady. Oke adik-adik, masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Kurang semangat, coba bangkit berdiri Kakak tanya ya. Udah bangkit berdiri? Udah ya? Oke, Kakak tanya ya. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke adik-adik, siapa yang tahu lagu kesukaannya Bang Sadrak? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu? Kakak ini tahu? Tahu. Apa Kakak? Apa tuh? Kudaki-daki. Kudaki-daki, kita nyanyikan kesukaan Bang Sadrak untuk memuji Tuhan. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita, mari kita mengucap syukur dan puji Dia dengan judul lagu Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang
Waduh, mantap anak-anak sekolah minggu. Mantap nggak? Mantap. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk mantap buat mereka ya. Masih ingat kakak? Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke. Untuk kakak guru sekolah minggu, kasih mantap ke adik-adik sekolah minggu. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke adik-adik, yang tadi berdiri boleh duduk kembali. Udah duduk? Belum ya? Belum. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil memuji Tuhan dengan judul lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami semakin mengenal Tuhan yang kami sembah. Nah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Markus 13. Kita akan baca ayat yang ke-33. Markus 13. Kita akan baca ayat ke-33 sampai 37, oke? Nanti kita bacanya berganti-gantian. Oke? Kita bacanya satu-satu ayat ya. Nanti Abang baca ayat yang 33, nanti Kadela 34 dan seterusnya keliling. Oke? Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seseorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, berjaga-jagalah. Nah, kita masuk di minggu Advent yang kedua. Tapi kayaknya Abang belum sapa kalian deh semuanya. Shalom! Shalom! Apa kabar semuanya? Luar biasa, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Nah,
semua, pasti semuanya sehat kan ini di rumah? Ya, puji Tuhan. Hari ini di minggu Advent yang kedua ini topiknya yaitu berjaga-jaga. Adik-adik pernah nggak di rumah main petak umpet? Pernah. Kakak-kakak pernah nggak main petak umpet? Pernah. Nah, pasti ada satu orang yang jadi penjaganya. Ya kan? Maksudnya yang jaga. Entah itu jaga tiang, entah itu jaga tembok atau apalah pokoknya. Pasti ada yang berjaga-jaga, ya kan? Ada yang jaganya misalnya hitungnya dari angka 1 sampai angka 10, sampai 20 atau terserah lah. Sesuai kesepakatan. Nah, kalau lagi berjaga, dia awalnya tutup mata. Lalu kawan-kawannya lain sembunyi. Ya kan? Cari tempat persembuhannya. Nah, penjaganya ini harus jaga entah itu tadi tiang, entah itu tadi tembok atau dinding atau apapun itu, biar jangan sampai orang lain yang di luar pegang, sentuh tempat dia jaga, ya kan? Karena kalau orang lain yang di luar pegang, dia kalah, ya kan? Dan dia harus jaga lagi, ya kan gitu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya dia jadi penjaga, kalau dia mau menang, dia harus waspada. Harus hati-hati. Dia harus lihat orangnya dengan cermat dan dia harus cepat larinya. Artinya siap siaga. Kalau dia bengong-bengong doang, ya bisa kelewatan dong. Kalau misalnya dia malas-malasan tidak mau lari, ya bakalan jaga terus. Tapi kalau dia jaga, dia pasti waspada. Walaupun main-main. Ya kan, adik-adik juga kalau main-main pasti ya serius main-main, yang nggak mungkin lah main-main malas-malesan atau segala macam. Atau tentang berjaga-jaga ini, pernah lihat satpam nggak? Pernah. Tugasnya satpam ngapain? Menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Entah itu di penjaga kompleks, entah itu penjaga mall, satpam di mall, ya kan? Entah itu satpam di kantor, ya kan? Kalau mereka enggak berjaga-jaga, timbul masalah, ya kan? Timbul masalah. Entah ada apa nanti. Ada apa, Kak? Pencuri, itu yang paling diwaspadai. Ada datang pencuri. Pernah nggak ada pencuri misalnya dia ngasih tahu, Cis, aku mau datang ke rumah. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak di sini adik-adik yang punya pengalaman rumahnya kemalingan? Pasti ada kan? Nah, kalau kakak-kakaknya ada nggak pernah kemalingan? Atau misalnya ada yang ngambil sesuatu di rumahnya? Pernah nggak, Kak? Tidak, aku tidak aman. Kak Cipri? Kak Deli? Tidak. Nggak ada yang pernah. Wah, rumah abang pernah dulu dimaling orang, handphone diambil. Nah, kalau kita tahu pencuri itu nggak pernah ngomong-ngomong, nggak pernah diteleponnya dulu. Pernah nggak ada pencuri misalnya nelpon dulu, diambilnya telepon, halo Pak Sibarani, kami mau ngambil handphone bapak nanti jam-jam 3-an nih ya Pak, jaga tolong dijaga rumahnya dengan baik. Nggak ada. Pernah nggak ada, Kak, datang ke rumah orang misalnya di rumah kakak misalnya, dia minta izin dulu mau ngambil sesuatu, baru habis itu dia pergi kayak maling? Enggak kan? Kalau orang yang datang izin datang masuk rumah kita itu namanya tamu. Ya kita pasti silakan masuk datang. Tapi kalau pencuri, kita nggak suka, tapi mereka mau masuk. Nah, Tuhan katakan dia datang seperti pencuri. Bukan berarti Tuhan Yesus itu pencuri, enggak. Bukan berarti Tuhan Yesus bakalan curi barang-barang kita, enggak. Bukan berarti dia penjahat, enggak. Tapi Tuhan katakan dia datang seperti pencuri. Artinya enggak ada yang tahu kita semuanya. Enggak ada yang sadar kapan Tuhan datang. Enggak ada yang tahu kapan dia betul-betul akan datang berkunjung ke rumah kita. Kalau istilahnya dibilang menjemput kita, memanggil kita. Nggak ada yang tahu. Makanya dibilang di Alkitab di sini, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Jadi adik-adik yang di rumah, bagaimana biar kita berjaga-jaga? Terus waspada. Artinya kita perlu tetap hidup di dalam Tuhan, ya kan? Kalau rumah kita jaga, artinya ya kalau malam tutup pintunya bagus kan? Ya kan, jendela dikunci bagus istilahnya, nggak boleh dibiarkan. Atau misalnya gerbang ditutup. Kalau misalnya rumahnya ada gerbang, baru apa lagi, Kak? Biar untungnya nggak yang diambil pencuri lagi, biar nggak masuk orang sembarangan.
pintu belakang diperiksa, jendela-jendela, baru apa lagi Kak? Motor dimasukin. Motornya dimasukin, sepeda dedeknya dimasukin, ya kan? Atau misalnya kalau kalian pernah nggak taruh, misalnya kalau kalian ada misalnya permainan TV kalian dedek, kalian taruh misalnya di pinggir jalan, diambil orang nggak? Ya diambil. Tapi kalau kita rasa barang itu berharga, kita pasti simpan baik-baik, ya kan? Kakak-kakaknya juga yang kos-kosan di sini juga pasti begitu, pasti simpan baik-baik. Karena apa? Ya misalnya banyak orang datang ke rumah mereka nggak tahu ke kosan mereka nggak tahu. Mereka harus jaga barangnya, ya disimpan rapi, diingat karena berharga. Dan demikian juga kita adik-adik, kita perlu waspada, jaga diri kita dengan apa? Terus senantiasa berdoa. Masih rajin berdoa nggak adik-adiknya? Masih. Waduh, udah mau akhir tahun nih 2020. Kalau masih bolong-bolong doanya, kalau masih males-males doanya, sekarang harus makin rajin berdoa. Ya kan? Kakaknya rajin doa nggak? Aku rajin. Oh, rajin doa pagi dan juga doa malam. Bukan hanya waktu makan atau minum doang, tapi di setiap waktu kita berdoa kepada Tuhan. Lalu yang kedua, berjaga-jaganya bagaimana? Baca Alkitab enggak adik-adiknya? Harus rajin baca Alkitab. Adik-adik di sini sudah berapa kali baca Alkitab? Pernah nggak dibaca Alkitabnya semuanya seluruhnya ini? Udah pernah belum? Wow, harus pernah dong, paling nggak sekali saja istilahnya. Bukan berarti istilahnya kita jadi kuasai, enggak. Tapi paling nggak kita belajar, mendengarkan apa kata Tuhan. Karena dia bukan ya pencuri yang mereka istilahnya seperti yang datang ngambil barang kita, enggak. Tapi memang dia datang diam-diam. Tapi kalau kita belajar firman-Nya, kita jadi siap, tahu kapan waktu Tuhan yang akan datang kepada kita. Ya kan? Kalau misalnya adik-adik nggak siap untuk menerima berkat Tuhan, ya sudah, berkatnya bisa lewat, ya kan? Tiba-tiba Tuhan mau ngasih berkat, tiba-tiba kita lagi malas, ya udah Tuhan nggak jadi kasih berkat. Kalau misalnya Tuhan pengen kasih sesuatu istilahnya yang baik kepada kita nggak siap-siap, ya nggak bisa. Ya contohnya kalian minta nilai yang bagus, tapi kalian nggak belajar, ya Tuhan nggak akan kasih nilai yang bagus, karena kita nggak belajar. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, jadi salah satu contohnya yaitu adalah kita berdoa, berjaga-jaga. Dan juga cara berjaga-jaga yang kedua yaitu adalah baca Alkitab. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, percayalah kepada Tuhan dan tetap jaga diri kita di rumah kita agar jangan sampai kita jatuh ke dalam namanya dosa. Oke adik-adik, amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan teguhkan dan kuatkan hati kami masing-masing. Tuhan berkati dan pimpin kami agar kami semakin setia kepada Tuhan dan hidup berjaga-jaga, karena kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Tuhan yang pimpin dan berkati kami. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang sanggup menolong dan memberkati semuanya. Terpujilah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita udah denger nih apa cerita Alkitab ya kakak ya dari Amang Jo, bahwa kita harus berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan tidak tahu kapan dan di mana, dan waktu pagi, siang atau malam. Oke, jadi adik-adik harus berjaga-jaga. Sambil berjaga-jaga kita memuji Tuhan dengan judul lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Oke adik-adik, kita undang untuk bangkit berdiri sebagai lagu penutup. Minggu depan kita berjumpa di gereja ya, 11 Desember hari Jumat jam 3 sore. Jagalah hatimu terhadap dosa, karena takutlah akan Tuhan
kita akan akhiri ibadah kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia-Mu dan berkat-Mu. Pada hari ini kami dapat beribadah. Dan kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami agar kami tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan. Jaga dan lindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya, terhadap khususnya Bapa, agar kami tetap senantiasa berjaga-jaga di dalam kehidupan kami, karena kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Biarlah Tuhan hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami senantiasa mengandalkan Tuhan saja. Berkati anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu, dan seluruh anak-anak Tuhan yang beribadah pada hari ini. Tuhan berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Yesus Bapa kami menyerahkan segala pergumulan dan hal-hal apapun yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan menjawab pergumulan kami masing-masing tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa dan mengucap syukur, dan dengarkan doa kami ketika yang mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.